Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah ya sekalian, kita kembali berkumpul dalam kajian program ilmu balaghah ya, dan sentuhan kebahasaan Al-Quran atau disingkat dengan BSI. Nah, insya Allah kita mengkaji ya ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah ini ilmu ketiga setelah ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Biasa kan? Terpindah dari memori nak. Dan setelah itu juga nanti kita akan coba gali dari ayat-ayat Al-Quran sentuhan-sentuhan kebahasaannya. Ya, nah tentu kita mengkaji sisi kebahasaannya dari ayat-ayat Al-Quran. Tentu semua ilmu bahasa nanti kita akan terapkan. Ya, khususnya kita ambil dari kitab-kitab tafsir ya yang ada ya, dari sisi ilmu mufradatnya ya, kosakata, dari sisi ilmu tasrif, nahwu, dan juga tentu balaghahnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan pertama, nanti bisa dilihat ya, rekaman videonya ada ya di YouTube, di Facebook juga ada. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya tentang definisi. Ya, definisi ilmu balaghah. Jadi sedikit kita ulang definisi balaghah secara istilah saja. Kalau secara bahasa itu artinya sampai, ringkasnya ya. Menurut istilah itu adalah istilahan an yakunal kalamu mutabiqan li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Suatu perkataan ya sesuai dengan tuntutan keadaan disertai kefasihannya. Jadi dalam ilmu balaghah kita menyusun kalimat ya, jumlah atau kalam, itu tidak hanya benar saja ya, tetapi bagaimana kalimat yang kita buat itu bisa efektif ya, sesuai ya, menyesuaikan dengan kondisi lawan bicara ya, dan juga ada unsur keindahan, ada unsur sastra di dalamnya. Nah, itulah balaghah. Jadi balaghah itu adalah setelah ilmu nahwu dan tasrif. Kalau ilmu dan tasrif perannya kalau tasrif itu berarti bagaimana membuat suatu kata itu menjadi benar. Ya, terbentuknya kata dengan benar itu tasrif. Makanya kita tadi belajar tasrif itu kata saja, dari kata ya, perubahannya dari satu kata berubah dan sebagainya, ada pola-polanya, bab-babnya. Itu adalah agar terbentuknya kalimat itu secara benar. Kalau ilmu nahwu perannya adalah membentuk kalimat yang benar. Jadi dari kata-kata itu disusun menjadi satu kalimat dan susunannya benar, itu adalah perannya ilmu nahwu. Perannya ilmu nahwu. Nah, kalau ilmu balaghah tidak sebatas benar, tapi tetap syaratnya harus benar dulu. Makanya sebelum orang menerapkan balaghah ya nahwu tasrifnya diterapkan dulu. Ya kan? Gitu. Setelah benar, nah baru setelah itu ditambah dengan kalimat yang efektif ya, sesuai mengena dengan kondisi. Maka di sini disebutkan suatu perkataan. Perkataan itu berarti kalimat, bukan satu kata tapi kalimat ya, itu yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Artinya menyesuaikan dengan mustaminya, dengan pendengar, lawan bicaranya.
Ya, kita sudah bahas sebelumnya, kalau berbicara kepada orang yang bodoh, ya berbeda dengan kepada orang yang cerdas, orang yang pintar. Kata-katanya beda. Kapan perkataan itu harus diringkas? Ya, kapan perkataan itu harus dipanjangkan. Ya, dan sebagainya. Nanti dilihat lagi yang pertemuan sebelumnya ya. Begitu, disertai kefasihan. Nah, jadi kefasihan ya nanti akan dibahas secara khusus tentang kefasihan setelah selesai membahas 10 muqaddimah ilmu balaghah ini. Di antaranya adalah memenuhi kaidah ilmu tasrif dan nahwu. Ya, jadi syaratnya itu kefasihan. Ya, juga didefinisikan definisi yang kedua itu al ilmu bil qawaid allati biha yu'rafu adaul jami'il murad. Ya, ilmu tentang kaidah-kaidah yang dipelajari atau yang diketahui bagaimana menunaikan seluruh maksud yang diinginkan oleh pembicara. Ya, lalu diungkapkan dengan perkataan yang memiliki uslub atau gaya bahasa yang khusus. Jadi kalau menginginkan makna ini, bagaimana bentuk perkataannya? Ya, makna ini bagaimana bentuk perkataannya? Jadi nanti ada gaya bahasa atau gaya ungkapan yang khusus ya untuk mengungkapkan makna-makna tertentu. Ya. Nah, ini diantara kekayaan bahasa Arab itu memiliki uslub yang sangat banyak. Ya, itu semuanya disesuaikan dengan maksud dari pembicara. Nah, makanya kenapa bahasa Arab ini dipilih sebagai bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa wahyu terakhir. Ya, Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau menafsirkan surat Yusuf ayat 2. Anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, beliau menyebutkan kenapa bahasa itu dipilih sebagai bahasa Al-Quran, bahasa wahyu terakhir, karena bahasa Arab itu paling bisa ya mengungkapkan seluruh maksud yang diinginkan. Berbeda dengan bahasa lain. Makanya dia punya uslub-uslub yang berbeda-beda. Ya, dalam ilmu nahwu kita pelajari ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya kan? Kalau dalam ilmu nahwu itu hanya sebatas jumlah ismiyah itu begini, didahului oleh isim, jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il. Lalu unsur-unsurnya apa saja? Kan begitu. Itu dalam ilmu nahwu. Tapi kalau dalam ilmu balaghah, jumlah ismiyah punya maksud sendiri, jumlah fi'liyah punya maksud makna yang tersendiri yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Ya, misalnya kalau jumlah ismnya Al-Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Ahmad membaca Quran. Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Ahmadnya di awal ya isim. Isim di awal berarti jumlah ismiyah. Ya, kalau jumlah fi'liyah dibalik, yaqra'u Ahmadu al-Quran. Yaqra'u dulu, fi'il dulu. Ya kan? Kalau dalam bahasa kita kan terjemahnya Ahmad membaca Al-Quran sama. Sama saja kan? Tidak beda. Tetapi dalam bahasa Arab ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Kalau secara ilmu nahwu hanya dibahas lafadznya saja. Ya, kalau Ahmadu ya di awal jadi mubtada, yaqra'u khabarnya. Ya, kalau dibalik ya yaqra'u berarti fi'il mudhari ma'lum, Ahmadu jadi fa'ilnya, itu ilmu nahwu. Tapi ilmu balaghah dia membahas makna yang lebih jauh. Kalau menggunakan jumlah ismiyah, dia punya makna yang seperti apa? Yang berbeda dengan jumlah fi'liyah. Nah, itu ilmu balaghah. Misalnya dalam Al-Quran alladzi hum fihi mukhtalifun, misalnya surat An-Naba. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kenapa hum fihi mukhtalifun itu jumlah ismiyah? Ya kan?
Tidak dengan yahtalifun, tidak dengan fi'il. Kenapa mukhtalifun? Nah, itu memiliki makna yang berbeda. Makna-makna maksud-maksud yang lebih jauh. Sehingga bisa digali sampai kepada makna-makna yang jauh. Kalau jumlah fi'liyah itu biasanya menunjukkan kepada waktu tertentu ya, temporer. Ya, mereka jadi makanya terikat waktu ya, fi'il itu sedang, akan, telah, kan begitu. Tapi kalau jumlah ismiyah menunjukkan terus-menerus. Tetap begitu. Jadi orang-orang kafir itu di situ aladzim fi mutalifun sampai hari kiamat mereka akan terus ya memperselisihkan ya, berselisih yang pada akhirnya sampai kepada pengingkaran terhadap hari akhir. Ya, jadi sifat mereka itu begitu terus menerus. Nah, itu bisa diambil dari makna jumlah ismiyah. Ya kan? Nah, jadi beda, mengandung makna yang berbeda. Makanya kan tidak dipilih bahasa Indonesia jadi bahasa Al-Quran, tidak. Tapi bahasa Arab. Ya, makanya Al-Quran itu tidak pernah habis. Ya, digali maknanya dengan cara ditadaburi. Dan di antaranya kita untuk bisa menyingkap makna-makna yang jauh itu melalui ilmu balaghah. Tidak cukup hanya ilmu tasrif, nahwu, ilmu mufradat, kosakata, tidak cukup itu. Maka penting sekali ilmu balaghah ini. Ya, perkataan uslubnya itu yang mudah ya, sahlin, wadi, jelas, menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Ya, wa mustamil ala ma yu'inu ala qabuli samilahu wa nufudhihi fi nafsihi. Ya, dan juga mencakup yang membantu untuk pendengar itu bisa menerima. Ya, nanti ini ilmu badi wilayahnya. Ada ilmu badi itu perannya adalah untuk memperindah kalimat. Itu ilmu badi. Makanya ada 3 ilmu dalam ilmu balaghah itu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ilmu badi itu pelengkap saja, dia memperindah perkataan, menggabungkan antara yang berlawanan, wal awalu wal akhiru, wal zahiru wal batinu, menggabungkan yang berlawanan. Ya, nanti kita pelajari semua itu insyaallah. Sudah ya, untuk pengertian nanti dicek lagi di pertemuan sebelumnya. Sekarang masuk ke yang kedua, al-maudu. Jadi ini kita membahas 10 muqaddimah ilmu. Jadi kalau kita membahas suatu ilmu ya harus dibahas dulu 10 pendahuluan, disebutnya dengan mabadi asyroh. Ya, karena itu syarat mutlak. Suatu ilmu itu dianggap kokoh jika memenuhi 10 muqaddimah ilmu. Ya, gitu seperti yang dikatakan oleh As-Sobban, beliau mengatakan mabadi'u kulli fannin asyroh al-hadu wal maudu'u thumma tsamarah. Ya, mabadi permulaan atau muqaddimah setiap bidang ilmu itu ada 10. Al-hadu wal maudu'u thumma tsamarah, definisi ya, objek ilmu, maudu, kemudian buahnya. Ya, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi', nisbat hubungan dengan ilmu lain, wa fadluhu keutamaannya, wal wadi peletak, siapa peletak ilmu itu? Ya, wa fadluhu wal wadi, kemudian apa? Wal ismul istimdadu hukmu syari. Namanya apa ilmu itu? Istimdad diambil dari ilmu apa? Ya, dan hukum secara syariat bagaimana? Masailun fal ba'du bil ba'di iktafa wa mandarul jami'a hazas syarafa. Ya, dan masail, permasalahan yang dibahas dalam ilmu itu apa? Satu sama lain ya, saling mencukupi. Siapa yang menempuh semuanya itu, maka dia layak menyandang kemuliaan. Ya, al-maudu objek ilmu. Jadi objek ilmu itu maksudnya yang dibahas dalam ilmu ini apa? Objek pembahasannya apa? Objek kajiannya. Maudu' hadzal ilmi
ya objek ilmu ini huwa al-kalamul arabi. Ya, perkataan orang Arab, perkataan Arab, bahasa Arab. Jadi ilmu balago yang dibahas itu kalimat, perkataan. Kalam itu artinya susunan kalimat. Ya, berarti kalau dia hanya berupa satu kata itu tidak dibahas dalam ilmu balago. Jadi ilmu balago tidak membahas satu kata, tidak. Tapi membahas kalimat. Jadi kita harus tahu ilmu-ilmu bahasa ini kan banyak. Kita harus tahu masing-masing ilmu dalam bahasa itu membahas apanya. Ya, jadi objek ilmu balago adalah membahas perkataan. Ya, ketika masih satu kata, yaitu belum menjadi wilayah pembahasan ilmu balago. Ilmu nahu yang dibahas apa? Sama, objek ilmunya sama. Perkataan, kalimat. Ilmu nahu juga tidak membahas kalau masih satu kata. Tidak dibahas dalam ilmu nahu. Ya, nah kalau ilmu tasrif membahas apa? Kata. Ya, kata, bukan kalimat. Kata ilmu tasrif, ilmu mufrodat. Ya, ilmu mufrodat itu juga bisa disebut ilmu matan lughah. Ya, mufrodat ada kitab-kitabnya ya, dan juga termasuk juga sebetulnya syair-syair dan sebagainya. Nah, tetapi dari sisi apa yang membedakan antara balago dan ilmu nahu? Nah, objeknya kan sama-sama kalimat. Nah, nanti yang membedakan sisi apanya yang dibahas. Kalau ilmu nahu membahas kalimat dari sisi susunannya yang benar ya, yang bisa terhindar dari kesalahan dalam lafaz. Kesalahan dalam lafaz. Jadi apakah ini dibaca dhamma akhirnya fakafata, itu nahu. Ya kan? Apakah dibaca muslimun, musliman, muslimin, itu ilmu nahu. Perannya agar ya lisan itu terhindar dari kesalahan ketika mengucapkan kalimat. Itu nahu. Jadi lebih kepada lafaz sebetulnya ilmu nahu itu. Sedangkan ilmu balaghah lebih kepada makna. Makanya di sini dikatakan min haitsu ta'diyatuhu 'alal ma'nal murad. Ya, dari segi ta'diyatuhu ya penerapannya atau peruntukannya kepada makna yang dimaksud. Ya. Ya, dari segi menunjukkan, bisa juga artinya menunjukkan, ya, kalimat itu menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Wa hadhihi ta'diyah, ya, dan yang ditunjuki, ya, jadi petunjuk, ya, bisa petunjuk kalimat, ya, perkataan terhadap makna yang dimaksud ini takunu bikalamin, terjadi dengan perkataan zi asalibin khosotin, yang memiliki uslub, ya, gaya bahasa yang khusus, yang memiliki gaya bahasa yang khusus. Huwa ilmul ma'ani, dan dia adalah ilmu ma'ani. Ya, jadi dia membahas perkataan yang perkataan itu menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Ya, itu wilayah pembahasan mubalaghah.
Nah, untuk bisa menunjukkan kepada yang makna yang dimaksud itu, ya bagaimana caranya? Cara agar kalimat itu bisa menunjukkan kepada makna yang diinginkan oleh pembicara. Ya, nah maka dari cara ini, ya itu dalam ilmu balaghah dibahas 3 hal, dan 3 hal ini menjadi satu ilmu pembahasan tersendiri dalam ilmu balaghah. Ya, sehingga ada 3 ilmu yang dibahas dalam ilmu balaghah. Ya, yang pertama ya petunjuk ya, perkataan terhadap makna yang dimaksud itu harus satu ya dengan uslub yang khusus. Uslub yang khusus. Jadi gaya bahasa yang khusus. Ya, uslub untuk menunjukkan makna ini berarti pakai uslub apa? Menunjukkan makna ini pakai uslub apa? Begitu. Jadi banyak uslub nanti yang dibahas itu dalam ilmu ma'ani. Ya. Yang kedua, takdiyah ya, petunjuk perkataan kepada makna ini juga wabi wuduhi dilalatihi ya, dengan jelasnya petunjuk itu alal maknal murad, terhadap makna yang dimaksud. Jadi ada kata wuduhud dilalah. Dilalah petunjuk kepada makna yang jelas. Yaitu wahwa ilmu bayan. Nah, ilmu yang kedua yaitu ilmu bayan. Ilmu bayan itu berarti dilihat dari petunjuk ya makna, apakah menunjukkan misalnya kepada makna hakikat ataukah kepada majaz. Ya, apakah kepada yang syar'i atau kinayah. Ya, apakah juga kepada tasbih, ya ada perumpamaan. Itu yang dibahas dalam ilmu bayan. Yang ketiga, ya juga dilengkapi dengan wabima yu'inu, ya dengan apa yang membantu ala qabulis sami'i lahu, terhadap ya penerimaan ya pendengar terhadapnya. Wa nufudhihi ya, dan mengenaknya fi nafsihi, dalam jiwanya. Jadi ini adalah untuk memperindah ya, untuk memperindah. Ini ilmu badi yang ketiga. Jadi ada memperindah. Jadi supaya kalimat itu bisa diterima dengan senang hati, maka perlu diperindah. Jadi dia perannya hanya memperindah saja. Nah, dalam hal memperindah ini ada 2 bagian ya, minal muhassinatil lafziyah, yang memperindah dari sisi lafadznya. Jadi ada yang memperindah dari sisi lafadz, wal maknawiyah, dan kedua ada yang memperindah dari sisi maknanya. Dari sisi lafadz misalnya huruf akhirnya sama bunyinya, itu namanya saja, disebutnya as-saja'u. Ya. Al-Qur'an penuh dengan saja. Ya, Al-Qur'an penuh dengan saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dal, semua kan akhirnya bunyinya sama. Itu namanya saja. Itu tujuannya memperindah lafaz. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu saja. Sehingga ketika orang mendengar itu kan menjadi senang. Ya kan? Dan itu akan membantu orang bisa menerima perkataan itu masuk ke dalam jiwanya. Ya kan? Itu memperindah dari sisi lafaz. Lalu ada juga memperindah dari sisi makna, tadi menggabungkan yang berlawanan. Ya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Siang malam itu untuk memperindah makna. Begitu ya. Banyak nanti. Sangat banyak sekali sebetulnya. Tapi kita pelajari yang lebih utama dulu yang harus kita pelajari.
Ya, jadi ada 3 ilmu. Wahwa ilmu badi, dan ini adalah ilmu badi. Jadi ilmu balaghah itu pembahasannya ada 3 ilmu. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Lidzalika, oleh karena itu, yanhasiru, terbatas, maudu'u ilmil balaghah, objek ilmu balaghah, objek pembahasan ilmu balaghah, ala salasati mawadi, ya, kepada 3 objek pembahasan, au salasati fununin, atau 3 bidang ilmu, ya, ilmil ma'ani, yaitu ilmu ma'ani, wa ilmil bayani, ilmu bayan, wa ilmil badi, dan ilmu badi. Nah, itu maudu'nya, ya, objek ilmunya. Kemudian mukadimah yang ketiga, samarah, buah. Jadi apa buah atau manfaat yang dihasilkan dari ilmu ini, atau peran ilmu ini sejauh mana? Samaratu hadzal ilmi, ya, buah atau manfaat ilmu ini, at-taharruzu anil khoto'i, terhindar, taharruzu, terhindar dari kesalahan, fi ta'diyatil kalamil arabi, ya, di dalam membuat, bisa juga artinya membuat perkataan, ya, bahasa Arab, atau tertujunya, ya, tertujunya perkataan bahasa Arab yang dibuat, alal maknal muradi, kepada makna yang dimaksud. Jadi tanpa ilmu balaghah nanti orang bisa salah. Ya, sebenarnya dia menginginkan makna tertentu, tapi diungkapkan dengan lafaz yang salah, diungkapkan dengan perkataan yang salah, sehingga tidak sampai kepada keinginannya. Nah, makanya balaghah itu kan artinya sampai, ya, secara bahasa. Jadi bagaimana seseorang bisa sampai kepada tujuan yang ingin dia yang dia inginkan, ya, dalam perkataannya. Begitu, ya. Dengan ilmu balaghah itu menjadi orang itu sesuai, ya, dengan keinginan yang dimaksud. Misalnya nanti ada uslub pertanyaan, pernyataan, kan begitu. Ya kan? Sebetulnya dia ingin bertanya, tapi malah jadi pernyataan, gitu, ya. Pertanyaan malah jadi pernyataan, gitu, ya. Tidak sesuai dengan keinginan. Ya, dia ingin mengungkapkan kekaguman misalnya, tapi dipahami orang seperti bertanya. Ya, makanya itu kan ada kisah, ya, ketika awal mula Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, itu menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab ini, di antara penyebabnya adalah putrinya yang bertanya, putrinya yang berkata, ma ahsanas samaa, ya. Dia mengatakan ma ahsanas sama'u. Putrinya ingin mengungkapkan kekaguman betapa indahnya langit, ya kan? Tetapi dia dengan kata-kata yang salah. Ya, dia mengatakan dengan ma'asana sama'u yang menunjukkan arti pertanyaan. Ya, makanya ayahnya menjawab, Abul Aswad Ad-Du'ali menjawab, nujumuha, karena bintang-bintangnya. Jadi disangkanya bertanya, karena apa langit ini indah? Ya, ayahnya menjawab, nujumuha, ya, bintang-bintangnya. Kata putrinya, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya, saya hanya mengungkapkan kagum, gitu, untuk kagum. Maka dibetulkan oleh ayahnya itu, kalau kamu ingin mengungkapkan kekaguman,
harusnya kamu mengatakan ma ahsana atau ma ajmala sama a pakai fathah, tidak pakai doma. Itu begitu. Nah itu kan bagaimana ya keinginan yang dimaksud seseorang ya dalam maksud pembicaraannya itu bisa sesuai dengan kata-kata perkataan yang sesuai. Nah itu ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Ya kemudian itu sudah dipahami insyaallah untuk samarah manfaatnya. Mudah-mudahan kita selesaikan 10 mukadimah ini. Nanti Sabtu depan bisa mulai masuk. Dan juga nanti dari ayat Quran ya, kita ambil dari tafsir-tafsir. An-nisbah ya, hubungan ilmu balaghah dengan ilmu lain. Nah ini penting mengetahui hubungan satu ilmu dengan ilmu lain supaya tahu peran ilmu ini apa, bagaimana. Walaupun tadi sudah saya jelaskan ya peran ilmunya. Dan juga antara satu sama lain ya ilmu-ilmu ini punya keterkaitan hubungan. Ya makanya dalam mempelajari ilmu ya apalagi ilmu syar'i misalnya ya yang sangat ditopang oleh ilmu alat ya kan, ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran hadis dari bahasa Arab. Kalau orang ingin paham ya nggak akan bisa tanpa mempelajari ilmu bahasa Arab. Jadi dengan mengetahui nisbah ini penting supaya tahu ya antara satu sama lain ilmu itu saling berkaitan, saling melengkapi. Ketika orang belajar ilmu balaghah, dia tidak akan bisa belajar ilmu balaghah dengan benar tanpa belajar ilmu nahwu tasrif, ilmu sorobnya, nahwu sorobnya. Dan juga tidak akan bisa tanpa mempelajari ilmu mufradatnya, mengetahui kosakata-kosakatanya. Ya juga Al-Quran, hadis, ya kan? Gitu, karena itu sumber ilmu semua. Sumber ilmu bahasa Arab ya Al-Quran dan hadis yang paling intinya. Jadi saling berkaitan ilmu-ilmu ini. Makanya tidak akan bisa kokoh ya ilmu seseorang kalau hanya dia di satu bidang ilmu saja. Nggak akan bisa. Apalagi ilmu syar'i. Ya. Gitu, misalnya dia ilmu hadis terus, nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah belajar, itu akan ada kecacatan dalam ilmunya, ada kecacatan. Ya, karena dalam memahami matan-matan hadis itu kan diperlukan banyak ilmu bahasa Arab ya dari berbagai macam ilmunya. Lalu bagaimana bisa kita menyimpulkan hukum ya, dibutuhkan ilmu ushul fikihnya, ilmu kaidah fikihnya dan sebagainya. Saling berkaitan. Ya, jadi nisbah kaitan nisbatu ilmil balaghati ilal ulumil arabiyyati. Ya, nisbat ilmu balaghah kepada ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Karena memang balaghah adalah bagian dari ilmu bahasa Arab. Nisbatul umumi wal khususil mutlaq. Ya, jadi nisbat hubungannya itu umum khusus secara mutlak, li'annahu ahadul ulumil arabiyyati. Karena ilmu balaghah itu adalah salah satu ilmu bahasa Arab. Jadi dihubungkan ilmu balaghah dengan ilmu bahasa Arab secara umum. Berarti hubungannya umum khusus secara mutlak. Artinya ilmu bahasa Arab itu kan umum. Ilmu balaghah khusus, jadi umum dan khusus. Kenapa? Karena ilmu balaghah bagian dari ilmu bahasa Arab. Lalu al-fadlu, keutamaan. Keutamaan ilmu ini apa dibanding ilmu lain? Li ilmil balaghati fadlun azimun. Ilmu balaghah memiliki keutamaan yang besar fi khidmati dinil islami, dalam berkhidmat kepada agama Islam ya khususnya. Nanti kita akan bahas kapan awal mula muncul ilmu balaghah ini.
Ya. Jadi dia sangat berperan untuk berkhidmat kepada agama Islam. Karena munculnya ilmu bahasa Arab ini di tangan kaum muslimin tujuannya berkhidmat kepada Islam. Dengan turunnya Al-Quran, ya, hadis, itu ilmu bahasa Arab menjadi berkembang. Ya, menjadi berkembang. Sehingga muncul ilmu-ilmunya. Kalau sebelum turun Quran dan hadis, belum berkembang bahasa Arab itu. Dia kan hanya baru berupa syair-syair, ya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu pandai membuat syair-syair, tetapi hanya secara alami saja gitu. Mereka membuat syair itu. Belum dituliskan bagaimana ilmu-ilmu dan sebagainya. Nah, Al-Quran ini lebih hebat lagi daripada syair-syair itu. Ya, idbihi, di mana dengannya, dengan ilmu balaghah itu, yu'rafu, diketahui, i'jazul Qur'ani, kemujizatan Al-Quran. Jadi ilmu yang paling penting untuk bisa menyingkap kemujizatan Al-Quran, khususnya dari segi bahasanya, itu adalah ilmu balaghah. Kalau dari ilmu tasrif, nahwu, ya biasa, itu mah standar. Ya, standar bagaimana menyusun bahasa Arab secara benar. Tapi kalau untuk sampai kepada kemujizatan, makna-makna tadi yang jauh, yang sangat sesuai dengan manusia, ya, sesuai, bisa membimbing manusia, bisa menyentuh hati manusia. Ya kan, di situ kan berarti ada keindahan, ya, ada keteraturan yang sangat rapi dalam Al-Quran itu. Itu bisa disingkapnya melalui ilmu balaghah. Tidak bisa dengan ilmu nahwu seorang, nggak bisa. Nah, ini kelebihannya, keistimewaannya. Ya, al-wadi, peletak. Ya, lina'rifa wadiya, ini agak lebih diperpanjang ininya tentang peletak ini, karena sekaligus kita bahas bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu balaghah ini, supaya kita tahu asal usul, ya, awal mulanya. Al-wadi, peletak. Lina'rifa wadiya ilmil balaghati, ya, agar kita mengetahui peletak ilmu balaghah, alaina an na'rifa, kita mesti mengetahui, alaina an na'rifa, kita mesti mengetahui, nash'ata hadzal ilmi, perkembangan ilmu ini. Nash'ata hadzal ilmi. Qala al-allamah, ya, al-allamah, yaitu Muhammad Thahir Ibnu Ashur rahimahullah, ya, berkata, beliau ulama kontemporer, ya, berasal dari Tunisia, yang sangat banyak menguasai ilmu-ilmu syariat, ilmu bahasa Arab. Beliau di abad berapa? 19, ya, atau 18 Hijri, Masehi. Itu kitab beliau yang sangat besar, itu dalam tafsir, ya, tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kitab tafsir beliau, ya, At-Tahrir wa Tanwir. Nah, itu sangat dominan sekali beliau mengurai, ya, sisi-sisi ilmu balaghahnya dalam Al-Quran. Makanya nanti dalam pengkajian ayat-ayatnya saya banyak merujuk juga kepada beliau, kepada At-Tahrir wa Tanwir. Ya, cuman bahasanya, ya, cukup berat, tingkat tinggi. Kalau bagi pemula nggak akan paham. Jadi beliau sangat
mengurainya sangat panjang sekali. Satu ayat itu bisa berlembar-lembar, berhalaman-halaman panjang. Ngebahas Al-Fatihah itu 100 halaman. Al-Fatihah. Ini pernah saya bahas di YouTube, membahas Al-Fatihah, At-Tahrir wa Tanwir dibaca dari awal itu belum selesai. 100 halaman, 100 Al-Fatihah saja. Jadi beliau sangat banyak mengurai dari sisi ilmu kebahasaan. Nah, makanya nanti untuk program kita coba untuk mengambil intisari, meringkas. Karena kalau nggak diringkas nanti kita payah ya, akan membahasnya terlalu panjang. Dan banyak yang belum dimengertinya nanti. Makanya diambil, diringkas oleh saya hal-hal yang intinya. Juga dengan ditambah dari tafsir yang lain. Itu beliau ya, Muhammad Tahir bin Asyur. Ulama terkenal beliau di Timur Tengah. Tafsirnya juga sangat terkenal. Ya, beliau itu ya bahkan banyak ilmu-ilmu yang beliau gunakan dalam penafsirannya itu. Seluruh ilmu kebahasaan, ilmu ushul fikih, bahkan secara khusus beliau juga konsen pada maqasid syariahnya, ilmu maqasid syariah. Ya, di zaman kontemporer beliau yang kemudian menghidupkan kembali ilmu maqasid syariah setelah sebelumnya oleh Imam Asy-Syatibi ya. Imam Asy-Syatibi itu kan dilanjutkan, dihidupkan kembali ya, awal mula oleh beliau. Zaman kontemporer barulah yang lain banyak kemudian menghidupkan. Makanya beliau layak digelari al-alama. Al-alama itu artinya ulama yang menguasai banyak bidang ilmu. Sehingga kalau ngebahas ilmu syariah itu lengkap gitu. Jadi semua sisi ilmu itu menjadi kuat ilmunya itu. Ya, kadang kalau orang membahas satu ilmu syar'i, membahas tentang hukum, membahas tentang tafsir atau apa, kalau ada kelemahan dari sisi ilmu tertentu akan kelihatan. Misalnya lemah dalam ilmu hadisnya, ya, lemah dalam ilmu ushul fikihnya, gitu kan, itu akan kelihatan. Tapi kalau al-alama itu semua bidang ilmu dia kuasai, jadi hasilnya itu jelas. Itu tidak ada kecacatan ya, walaupun tentu tidak sempurna, pasti ada saja kekurangan. Karena itu manusia biasa, bukan rasul. Ya. Nah, jadi di sini saya kutip langsung yang ditulis oleh Ibnu Asyur. Walaupun di akhir sedikit saya beri tambahan di akhir. Kana hadzal ilmu mansyuran, ya dulu ya, jadi karena itu bisa menunjukkan makna lampau. Kana hadzal ilmu, dulu ilmu ini mansyuran, tersebar fi kutubi tafsiril Qur'ani, ya dalam kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Inda bayani ijazihi, ketika menjelaskan kemujizatannya. Ya, jadi ilmu ini lahir karena para ulama membahas kemujizatan Al-Quran. Gitu. Nah, ini begini, berarti ini menjadi satu kaidah, menjadi kaidah-kaidah dikumpulkan, jadilah ilmu balaghah. Wa fi kutubi syarhi syi'ri, dalam kitab-kitab syarah syair. Ya, itu syair-syair penting karena khususnya syair-syair yang menjadi dalil dalam bahasa Arab. Dalil karena kan ilmu bahasa Arab ini rujukan sumber ya, pembahasan dalam ilmu bahasa Arab itu selain daripada Quran dan Sunnah, itu perkataan orang-orang Arab yang awal, yang masih murni bahasa Arabnya.
Dan itu bisa diketahui dari syair-syair mereka. Makanya syair-syair Arab jahiliyah itu menjadi dalil dalam bahasa Arab. Syair-syair orang Arab jahiliyah. Gitu ya. Itu ada apa diwan-diwan dan sebagainya. Mu'allaq disebutnya, ada mu'allaq. Nah, itu ada terkenal ya, misalnya ada tujuh syair Arab jahiliyah ya. Begitu itu ada. Nah, itu ada kitab-kitab para ulama yang mensyarah, menjelaskan syair-syair itu. Nah, ketika syair-syair itu dijelaskan, ya maka awal mula kemudian mereka membuat kaidah-kaidah. Ya, nah itu adalah bagian dari mubalaghah. Awal mula dibahas dalam ketika mensyarah syair-syair. Ya, wa naqdihi, dan juga naqadnya, kritik syair. Ya, jadi kritik syair. Jadi kalau kritik syair itu berarti menilai ya syair ini bagaimana, ini benar tidak dengan kaidahnya. Ya, sesuai apakah tidak, kelemahannya di mana. Nah, itu kritik syair. Ada ilmu kritik syair. Wa muhadaratil adibai, ya, dan muhadarah itu maksudnya apa namanya ya, pidato atau ceramah gitu ya. Kajian para ahli sastra, adibba. Para ahli sastra. Min asna'il qarni tsani, ya, dari pertengahan abad kedua minal hijrah. Abad kedua hijrah. Nah, siapa saja misalnya yang banyak menuliskan dan dalam bidang ini. Fa'allafa Abu Ubaidah ya Ma'mar bin al-Musanna. Ya, maka Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna, ya, yang wafat ya sanata arba'atin wa arba'ina ba'da mi'ah, 144. Maksudnya 144 Hijriah ya tentu. Kitab Majazil Quran. Dia menulis kitab Majaz Al-Quran. Majaz itu adalah nanti di antara pembahasan ilmu balaghah, Majaz Al-Quran, Majaz. Wa allafal Jahil, ya, Al-Jahil juga telah menulis. Ya, Al-Jahil itu namanya Amr bin Bahar. Ya, Amr bin Bahrin Al-Mutawaffa, yang wafat sanata ya khamsa wa khamsina ba'da mi'atain, 255 itu tertulisnya atau berapa? 344. Ini ada juga apa namanya yang berbeda dalam menuliskan lahir wafatnya. 344 ya di situ. Kutuban kasiratan fil adab, banyak buku-buku yang banyak dalam sastra. Di ahli beliau dalam ilmu sastra ya, Al-Jahid ini. Wa kana ba'dun ya, wa kana ba'dun min hadzal ilmi, sebagian dari ilmu ini mansyuran aidan, tersebar juga fi kutubin nahwi, dalam buku-buku nahwu. Misli, sifat dari kutubi ya, misli kitabi Sibawaihi, karena dia mabni ya, mabni dan kasroh, Sibawaihi. Dalam kitab Sibawai, seperti kitab Sibawai. Nah, kitab Sibawai itu kan adalah kitab yang paling pertama dalam ilmu nahwu. Secara lebih banyaknya dominannya ilmu nahwu. Cuman ilmu tasrif juga ada di situ. Termasuk juga
sebagian ya, tidak sedikit dari ilmu balaghah juga ada di situ, karena memang itu adalah kitab pertama yang ditulis dalam ilmu kaidah bahasa Arab, Sibawayh. Jadi ini masih berceceran, ilmu balaghahnya ini masih berceceran. Belum ada ulama yang menuliskan secara khusus ilmu balaghah. Masih nyampur ya dengan ilmu tafsir, nyampur dengan syarah-syarah syair ya dan kritiknya. Ya juga para ahli sastra tadi tidak secara khusus, dan juga dalam kitab Sibawayh yang dominannya kan ilmu nahwu dalam kitab Sibawayh itu. Ya ada di situ bagian dari ilmu balaghahnya. Walam yakhussa bita'lib, dan belum ada yang mengkhususkan ya untuk menuliskannya secara khusus illa fi awakhiril qarni tsalits, kecuali pada akhir-akhir abad ketiga. Pada akhir abad ketiga, Id di mana allafa Abdullah ibnul Mu'taz al-Khalifah al-Abbasi, di mana Abdullah bin Mu'taz telah menyusun ya, dia adalah Khalifah al-Abbasi, salah seorang khalifah dalam pemerintahan Abbasiyah. Al-Maulud ya, yang dilahirkan sanata, di situ tertulis berapa? 247 ya. 247 Hijriah ya. Wal mutawaffa, dan wafat sana ya tahun mi'atain wa sittah wa tis'in 296. Qatilan, dalam keadaan terbunuh. Ya, ba'da'an bui'a, setelah dibaiat lahu ya baginya, bil khilafah, dengan kekhalifahan, jadi dibaiat menjadi khalifah. Wa makasa yauman wahidan khalifatan. Ya, dan dia menetap ya pada satu hari menjadi khalifah. Jadi menjadi khalifahnya cuma satu hari. Setelah itu dibunuh. Tetapi dia telah meninggalkan karya menulis secara khusus dalam balaghah ya, cuman hanya bagian yang sangat kecil ya, yaitu kitab al-badi, tentang badi ya, wa auda'ahu, yang dia simpan di dalamnya sab'ata asyara nau'an ya, 17 macam dari badi. Pembahasan ilmu badi ada 17 macam. Wa addal isti'arata minha ya, dan menganggap atau menghitung isti'arah adalah bagian darinya, bagian dari ilmu badi. Walaupun nanti lebih dibahas lagi bahwa isti'arah itu bukan bagian dari ilmu badi. Isti'arah bagian dari ilmu bayan. Tapi isti'arah dimasukkan ke dalam kitab al-badi. Jadi ini bisa dianggap sebagai masa pertumbuhan ya. Jadi masa pertumbuhan ilmu balaghah. Nah, baru nanti masa berikutnya ya, summa ja'a Syekh Abdul Qahir. Nah, ini peletak awalnya ini, nanti kita akan sebutkan, ini yang pertama kali menuliskan secara lengkap ilmu balaghah. Yaitu ya, kemudian datang Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Abdul Qahir Al-Jurjani Al-Asy'ari ya, mazhab akidahnya Asy'ari, Asy-Syafi'i, mazhab fikihnya Syafi'i. Al-Mutawaffa, yang wafat sanata al-ba'imiatin wa wahid wa sab'in, 471 wafatnya, itu berarti abad kelima. Fa'allafa kitabaihi, maka dia menulis dua kitabnya.
dalailal i'jaz, ya, atau kita baca secara hikayat saja, dalailu i'jaz, dalil-dalil i'jaz, kemujizatan, wa asrarul balaghah, dan asrarul balaghah. Nah, ini cukup lengkap di dalam dua kitab ini, Dalailul I'jaz dan Asrarul Balaghah. Awwaluhuma, ya, atau awwalahuma, karena ini badal ya dari kitabaihi mansub. Awwala, kita bacanya awwalahuma. Yang pertama dari keduanya fi ilmil ma'ani, dalam ilmu ma'ani. Berarti kitab yang mana yang tentang ilmu ma'ani? Kitab yang pertama berarti yang mana? Dalailul I'jaz. Jadi Dalailul I'jaz itu berisi ilmu ma'ani. Ya, wasani, dan yang kedua fi ilmil bayan, dalam ilmu bayan. Berarti kitab yang mana? Asrarul Balaghah. Jadi sebetulnya inti ilmu balaghah itu dua, ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Adapun ilmu badi itu hanya pelengkap saja, ekor, disebutnya zail, disebutnya ekor saja. Karena sebetulnya di dalam dua kitab itu juga ada ilmu badinya. Jadi tidak dipisahkan secara khusus ilmu badi itu, hanya dia pelengkap saja untuk memperindah. Fakana, ya, fakana, maka keduanya, kedua buku itu, awwala kitabaini, adalah ya dua kitab awal, mayyaza, ya, mayyaza ini musanna, ya, yang membedakan, ya, keduanya membedakan atau menghususkan, ya, hadzal ilmi, hadzal ilma, ini badal dari hadzanya mansub maf'ul bi, ilmu ini, an ghairihi, daripada yang lainnya. Walakinnahuma, tetapi keduanya, kana, keadaannya, ghaira isim kana, ghaira mulakhasaini, ya, tidak mulakhas, tidak ringkas, ya, tidak dibahas intisarinya. Jadi ya begitulah kitab-kitab awal dalam ilmu itu pasti belum sistematik, itu masih karena lebih banyak penjelasan begitu ya, untuk memperkenalkan dulu kan begitu, awal-awal kitab awal. Sama seperti halnya kitab Sibawe. Jadi kalau orang belajar langsung kitab Sibawe puyeng, ya, pusing, kesana kemari kan begitu, masih belum dirapihkan, belum disusun. Begitu juga ini, ya, Dalailul I'jaz, Asrarul Balaghah. Begitu juga dalam ilmu usul fikih, misalnya kitab paling awal apa? Usul fikih, ya, Risalah Imam Syafi'i. Jadi yang pertama kali menulis kitab ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i, nama kitabnya Ar-Risalah. Itu membahas secara khusus ilmu usul fikih, tetapi masih ya begitu, belum sistematis. Ya, nah baru ya datang yang berikutnya membuat susunan yang rapi sehingga layak untuk menjadi panduan dalam pembelajaran. Wala tammai tartibi, dan tidak sempurna susunannya, masih tidak tersusun dengan baik. Fahuma mislu durrin mutanasirin, ya, keduanya itu seperti mutiara yang bertebaran, ya, durin mutanasirin, mutiara yang bertebaran, ya, kana zahu sahibuhu, ya, yang oleh pemiliknya disimpan, ya, kana zahu, ya, kanjun itu kan adalah harta simpanan, jadi yang disimpan, belum ditampakkan, belum dikeluarkan, liunazzima minhu, agar ya disusun, ya, agar ia disusun akdan, ya, menjadi satu
kalung ya, dan jadi itu masih seperti halnya mutiara ya, yang masih berceceran, bertaburan ya. Maka membiarkan untuk orang berikutnya, untuk ulama berikutnya agar disusun mutiara-mutiara itu akan disusun menjadi kalung gitu. Sehingga bisa dipakai, bisa indah. Ya. Inda takhihi, kepada orang yang mungkin orang yang berikutnya ya begitu. Fanbaro ya, maka segeralah melaksanakan kesempatan itu untuk melanjutkan ya dari karya Abdul Qahir Al-Jurjani ini adalah Sirajuddin Yusuf ya Ibnu Muhammad Ibnu Ali As-Sikaki Al-Khwarizmi Al-Mu'tazili ya, yaitu Sirajuddin Yusuf bin Muhammad bin Ali As-Sikaki Al-Khwarizmi Al-Mu'tazili, ingat ya, Al-Mu'tazili. Jadi terkenal dengan As-Sikaki. Jadi ulama yang berikutnya yang menyusunkan dengan rapi ilmu ini, ilmu balaghah ini, yang sebelumnya masih belum rapi ya, ditulis secara mulanya oleh Abdul Qahir, itu ditulis oleh Al-Asikaki ya. Al-Maulud yang lahir sana 500 wa